Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Pak Pasti. Apa kabar Bapak? Sehat Pak Pasti. Bagaimana kabar Pak Pasti juga? Sehat Pak. Sehat ya, luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Apakah Bapak tidak sibuk Pak? Tidak. Kebetulan lagi tidak ada aktivitas. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya saya ingin memohon kesediaan Bapak untuk menjadi observer atau pengamat pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan pada salah seorang rekan guru di sekolah kita. Wah, terima kasih Pak Pasti sudah mempercayakan saya sebagai observer. Apa nih yang Bapak pasti inginkan nanti dari hal yang ingin saya observasi? Nah, baik. Terima kasih sebelumnya untuk kesediaan Bapak menjadi observer pada kegiatan coaching ini. Yang saya harapkan nanti dukungan dari Bapak melalui kegiatan observer ini. Pertama dulu saya sampaikan bahwa topik coaching ini adalah meningkatkan proses pembelajaran yang dihadapi oleh salah seorang rekan guru, dan tentu dalam hal ini saya mengharapkan nanti Bapak bisa mengobserver dalam hal sisi saya akan bertindak sebagai coach, di mana nanti Bapak mengamati bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya sampaikan kepada Boleh. Dengan senang hati Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Kapan bisa kita mulai? Nah, kebetulan Ibu atau rekan kita ini tadi sedang Sedang menuju ke sini. Iya, jadi kita menunggu beberapa saat Pak. Selamat siang Pak Pasti. Selamat siang. Ya Bu. Selamat siang Bu. Oke, silakan dulu Bu. Bapak sedang mengerjakan apa? Oh, saya ini Bu. Ini kebetulan saya sedang menganalisis materi geometri transformasi di kelas 9. Besok saya akan masuk di kelas 9 melaksanakan pembelajaran matematika. Mantap. Iya Bu. Iya, saya kesini ingin berdiskusi sama Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Ya boleh Bu. Sebentar saja. Boleh Bu, boleh. Oke. Terkait tentang pelaksanaan pembelajaran saya minggu depan di kelas 7. Oh oke Bu, itu boleh Bu, silakan, tidak masalah. Gini Pak, minggu depan saya akan memberikan pembelajaran di kelas 7, yaitu materinya tentang demokrasi Pancasila. Oh. Nah, demokrasi Pancasila itu terdiri dari pengertian demokrasi Pancasila, hakikat demokrasi, kemudian esensi demokrasi Pancasila serta implementasi demokrasi Pancasila tersebut di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Wah, materi demokrasi Pancasila ya Bu ya. Ini kalau saya juga mendengarnya, ini demokrasi Pancasila ini sangat bermanfaat sekali bagi apalagi kita warga negara Indonesia, wajib mengetahui apa ini demokrasi Pancasila. Boleh Bu, boleh. Iya Pak. Jadi ini yang dimaksudkan Ibu ya, untuk diskusi kita pada saat ini adalah berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, lalu dengan rencana Ibu akan membelajarkan anak-anak materi demokrasi Pancasila, kira-kira yang bagian mana sih Bu yang mau kita diskusikan dalam hal ini? demokrasi Pancasila ini kan Pak, kita sudah mengetahui bersama, cuma negara kita sendiri satu-satunya di dunia yang memiliki ciri khas demokrasi Pancasila. Betul Bu. Iya. Jadi kemudian demokrasi ini juga digali dari akar-akar budaya negara Indonesia, para leluhur kita pada zaman dahulu, dan hingga pada saat ini kita masih menganutnya. Iya, benar. Kemudian saya mau setelah proses pembelajaran nanti minggu depan di kelas 7 tersebut, materi pelajaran ini dapat dimiliki dan menjadi pengalaman terhadap siswa di seluruh
siswa khususnya di kelas 7. Mm-mm. Jadi mereka dapat juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari nanti ketika pembelajaran telah selesai, khususnya pada materi demokrasi Pancasila. Oh, wah luar biasa ya Ibu. Ya, mulia sekali program Ibu tadi membelajarkan demokrasi Pancasila ini tidak hanya di anak-anak akan diisi secara pengetahuan konsep, tetapi juga langsung pada aksi nyata, itu keterampilan bagaimana sih yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Nah, kalau mengenai proses pembelajaran, kira-kira gambaran seperti apa Bu proses pembelajaran yang Ibu inginkan sehingga memberi kesan bagi anak-anak didik kita? Nah, rencana saya Pak, bagaimana jika proses pembelajaran interaktif, nah di mana materi pembelajaran demokrasi Pancasila itu tidak hanya siswa melaksanakan secara teori saja, tetapi mereka praktikkan juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari, misalnya di dalam kelas khususnya. Kemudian mampu melakukannya secara praktek langsung pada saat itu nanti setelah pembelajaran selesai. Oh, Bagaimana, Pak? luar biasa ya. Jadi praktik yang ingin dicapai Ibu ini tadi di akhir setelah atau selesai melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan praktik. Kira-kira praktik apa itu Bu? Misalnya apa ya Pak? Mempraktikkan atau mempraktikkan atau mensimulasikan proses pemilihan pimpinan di dalam suatu organisasi. Oh, jadi artinya nanti di dalam ruang kelas itu praktiknya adalah demokrasi Pancasila, anak-anak minta melakukan kegiatan pemilihan suatu kepengurusan organisasi. Suatu organisasi, Wow, ketuanya di situ, iya, dan anggota-anggotanya. Wah, luar tapi biasa. dilakukan secara demokrasi, tidak sepihak saja. Ini yang jadi ketua, ini yang jadi sekretaris. Iya betul, setuju, saya setuju. Oh, luar biasa Bu. Target Ibu ya, target yang akan dicapai Ibu untuk anak-anak didik kita. Oh iya Bu, ini masih terkait dengan proses pembelajaran. Nah, dari pembelajaran yang telah dilaksanakan Ibu, kira-kira bagaimana Bu suasana respon atau bentuk respon anak-anak dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, khususnya di kelas 7 Pak, ada kelas 7A, B, dan C kan Pak, ada 3 kelas di sekolah kita. Ya sangat luar biasa aktifnya, ya hampir seluruh kelas, hampir 3 kelas mereka aktif, ya. Apalagi jika pada awal pembelajaran dilaksanakan yang namanya games pertanyaan berupa pertanyaan, mereka aktif saling berlomba-lomba memberikan jawaban. Wow, luar biasa. Apa yang atas pertanyaan yang saya berikan untuk mereka. Sangat aktif. Wah, luar biasa Bu. Jadi di sini saya bisa memperoleh informasi bahwa anak-anak kita terutama di kelas 7 pada mata pelajaran yang Ibu selenggarakan sebelumnya, mereka sangat aktif sekali. Nah, seingat Ibu, anak-anak ini akan aktifnya itu pada fase-fase seperti apa Bu? Atau tindakan-tindakan seperti apa mereka akan sangat aktif Bu? Nah, misalnya pada saat awal pembelajaran kan Pak, saya memberikan suatu games berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah, di situ kelihatan bagi saya bahwa anak-anak antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan untuk mereka. Walaupun kadang beberapa orang salah, tetapi mereka antusias menjawabnya. Mereka tidak peduli apakah nanti ataupun mereka tidak malu-malu apakah ini nanti jawaban saya salah atau benar. Mereka berusaha. Ada keberanian yang mereka miliki. Wah, luar biasa Bu, yang keren strategi-strategi yang telah diterapkan Ibu untuk anak-anak kita. Artinya Ibu sudah total bagaimana sesuatu yang Ibu lakukan itu semuanya untuk murid dan untuk murid. Nah, ini untuk murid, barangkali untuk murid saya rasa sudah terlihat tadi, sudah saya dapatkan informasi. Nah, dari sisi Ibu dulu, kira-kira apa yang Ibu rasakan dengan proses-proses pembelajaran yang telah dilaksanakan Ibu selama ini? Iya.
Ya, jujur saja Pak, saya semakin antusias dan semakin semangat di dalam melakukan pembelajaran di kelas. Karena siswa-siswa tersebut juga begitu semangat dan antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi saya ingin membuat strategi baru, itu yang saya ingin diskusikan sama Bapak tadi. Ya, proses pembelajaran interaktif. Apakah bagaimana? Oke, baik Bu. Saya ulas di sini tadi poin pertama Ibu menginginkan suasana pembelajaran yang interaktif. Kemudian kedua proses pembelajaran yang Ibu kehendaki ini dapat memberi dampak kepada anak-anak didik kita terutama di kelas 7. Dan yang ketiga, pembelajaran yang Ibu kehendaki ini anak-anak didik kita mampu melakukan ada karya, ada berupa praktik sederhana atau simulasi sederhana. Contohnya tadi bagaimana suasana demokrasi Pancasila berupa pemilihan anggota organisasi. Nah, tadi Ibu juga sudah mulai nih tampaknya memunculkan strategi-strategi. Sebelumnya tadi ada strategi Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan di awal pembelajaran, games, kemudian di akhir juga menyelingi lagi games. Nah, kalau dari Ibu dulu yang tergambar di Ibu atau keinginan Ibu itu seperti apa ke depan, strategi-strategi sesuai dengan data-data yang Ibu sampaikan tadi. Nah, di sini Pak, selain mempertahankan metode yang sudah ada, yaitu memberikan games di awal pembelajaran, menerapkan metode tutor sebaya, kemudian memberikan games sebelum tryout, sebelum dilakukannya mungkin ulangan harian ataupun ujian penilaian akhir semester. Saya juga akan menerapkan model pembelajaran project basic learning. Berbasis proyek ya. Iya. Mantap sekali. Jadi agar anak-anak dapat mempraktikkan langsung materi pembelajaran tersebut. Iya, betul. Ya, saya juga selain dari situ Pak, saya juga akan membuat kesepakatan belajar di dalam kelas, apa saja itu kesepakatan dalam kelas, kemudian melakukan refleksi pembelajaran. Setelah itu, apa inti dari pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas. Kemudian paling terakhirnya saya akan melakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta juga akan mendokumentasi segala kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Luar biasa Bu, strategi-strategi baru yang sudah diungkapkan Ibu tadi. Salah satunya tadi saya melihat di sini yang sangat dari diskusi kita saat ini saya mendengar tadi ada model pembelajaran proyek artinya pembelajaran yang berbasis proyek, dan saya melihat ini sudah sangat luar biasa dan sepertinya sejalan dengan apa Ibu tadi, yaitu bagaimana di akhir nanti ada praktik ya. Nah, memang model pembelajaran ini juga memang selaras dengan menghasilkan satu karya. Nah, sekarang Bu, barangkali di awal tadi diskusi kita Ibu sudah memaparkan bahwa minggu depan akan membelajarkan anak-anak materi demokrasi Pancasila. Ibu sudah menyampaikan identifikasi kondisi anak-anak, bagaimana responnya, keaktifannya. Ibu juga sudah mengungkapkan bagaimana perasaan Ibu selama melaksanakan proses pembelajaran, dan Ibu juga sudah menyampaikan strategi-strategi pembelajaran yang sesuai dengan temuan-temuan yang Ibu ungkapkan. Nah, sekarang Bu, bagaimana kira-kira ke depan Ibu mengamati segala sesuatu yang direncanakan Ibu ini pada minggu depan? Nah, secara pribadi Pak, saya berkomitmen melakukan rencana yang telah saya sampaikan kepada Bapak ini, saya siapkan, dan kemudian di dalam menghadapi sikap dan sifat-sifat siswa saya harus sabar menghadapi mereka dengan berbagai sikap dan perilaku yang mereka miliki masing-masing, karena kita ketahui kan sikap siswa itu berbeda-beda wataknya, perilakunya. Nah, saya harus memiliki jiwa yang sabar menghadapi mereka, kemudian dan menuntun mereka sesuai dengan kodrat dan zaman mereka saat ini.
Wah, luar biasa Bu. Nah, saya pribadi yang berdiskusi dengan Ibu, ini saya merasa saya juga dapat inspirasi dari pengalaman-pengalaman Ibu dan strategi yang sudah diungkapkan oleh Ibu. Nah, saya tentu menyatakan mendukung apa yang sudah Ibu rencanakan, aksi untuk pembelajaran minggu depan, dan mudah-mudahan rencana-rencana Ibu ini diberkahi oleh Tuhan yang kuasa. Amin. Ya Pak, terima kasih banyak Pak telah berdiskusi dengan saya. Terima kasih waktunya Pak. Kemudian saya semakin bersemangat untuk melaksanakannya di minggu depan. Jadi saya tidak sungkan-sungkan juga. Nanti siapa tahu minggu depan saya minta bantu kembali sama Bapak. Ada hal-hal yang kurang saya pahami atau masih perlu bantuan dari Bapak. Mohon bantuannya nanti Pak di minggu depan. Kemudian terima kasih banyak untuk waktunya. Oke Bu, dan tentu saya juga menyatakan bahwa saya siap mendukung Ibu karena apa yang Ibu lakukan ini adalah semuanya untuk murid dan untuk murid. Oke Bu, terima kasih dan saya ucapkan juga selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Salam